أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris Sos MH. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Jambi, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdullah Sani MPDI, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan Pemprov Provinsi Jambi, Bapak Ibu staf ahli dan asisten di lingkungan Pemprov Provinsi Jambi, Bapak ketua-ketua organisasi Islam di lingkungan Provinsi Jambi, ada Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, BKPRMI, Pejuang Subuh, ya, dan lain sebagainya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada hadir bersama kita, ini luar biasa, anak-anak kita dari SMA 13 ini ya, beserta majelis guru MAN 3. Ini ada juga kepala sekolahnya ya, dikoordinir oleh Bapak Kemenak Kota Jambi. Luar biasa, ini luar biasa ada hadir anak kita dan ibu-ibu sekalian yang hadir juga bersama kita. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita pada subuh kali ini insya Allah mendapat berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi disentil oleh Bapak Gubernur bahwa judi online saat ini sudah pada titik membahayakan. Jadi namanya judi itu Bapak Ibu, ini tidak bisa kita anggap enteng dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 dikatakan innama khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini dasar bahwa Allah telah mengharamkan yang namanya, yang pertama apa? Khamr, minuman keras. Minuman keras itu dikit banyaknya haram, ya. Sampai teler pun haram, ya. Begitupun yang kedua, judi. Judi ini Bapak Ibu dulu namanya judi konvensional. Main dong pakai duit, main remi pakai duit, ya. Sudah itu adu ayam, ya. Hanya macam-macam itu. Adu kambing, adu kerbau. Pokoknya segala yang bisa dilakukan judi itu akibat apa? Akibat mereka ingin kaya cepat, pengen kaya cepat, ya. Sekarang ini Bapak Ibu, judi ini sudah berkembang menjadi judi online. Jadi dikatakan Pak Gubernur tadi sangat meresahkan masyarakat, bahkan masyarakat bangsa Indonesia saat ini. Kalau kita lihat perkembangan bahwa pelaporan PPATK, Bapak Ibu, Pusat Pelaporan Analisis Akunting Keuangan, ya, bahwa peredaran uang judi di Indonesia pada tahun 2024 pada kloter kedua itu beredar uang judi ini lebih kurang 283 miliar. Itu kloter kedua. Pada kloter pertama di awal tahun 2024 sampai pertengahan itu mencapai 174 miliar. Jadi kalau digabung Bapak Ibu, judi online yang beredar di Indonesia ini lebih kurang 500 miliar. Itu nambah setahun lagi 500 miliar,
sudah bisa menutupi Danantara judi online. Hah? Ya, triliun. Ya. Bukan miliar, saya 283 triliun tambah 174 triliun lebih kurang 500 triliun. Lupa saya, miliar. Karena saya tidak pernah dengan triliun itu, Pak. Kalau Pak Gubernur biasa ya. Kami ini batas miliar itulah. Ini artinya apa Bapak Ibu? Dampak yang disebabkan oleh judi online ini, pemakai judi online aktif saat ini di Indonesia itu lebih kurang 4 juta orang, Pak. Nih laporan BPAT. 4 juta orang, yang lebih miris lagi pemuda yang anak-anak yang di bawah umur 10 tahun itu lebih mencapai 80.000 saat ini. Ini anak-anak muda ya. Anak di bawah 10 tahun yang sudah menggunakan judi online ini itu lebih kurang 80.000 orang. Ini harus kita waspadai. Apa penyebab ya Bapak Ibu? Kenapa judi online ini berkembang? Kenapa judi online ini bisa sampai ke desa-desa, bahkan sampai masuk ke kamar online kan? Main HP langsung slot. Sekarang ini banyak ini Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa. Kenapa? Judi online kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun bentuk judinya, itu berdampak negatif dalam kehidupan kita. Yang pertama, dampak yang diakibatkan dengan judi online, yaitu yang pertama adalah dampak jiwa. Dampak daripada jiwa seseorang. Kenapa? Karena judi online itu tidak pernah akan menang Bapak Ibu. Yang menang itu adalah tetap bandar tulah. Memang pernah 2 kali, 3 kali kita dikasih menang, akhirnya ketagihan, lagi menang, akhirnya apa? Yang ada terjual, harta terjual. Bahkan maaf Bapak Ibu, kalau sudah hilang kesadaran seorang suami itu, istrinya kena jual. Maaf ini di Jakarta biasa itu Pak. Istrinya cantik, ada kawannya hobi, nah itu istri kau lah, ayo utang aku, istrinya kena jual. Kenapa? Akibat jiwanya, mentalnya sudah rusak. Ini akibat daripada judi online ini. Yang kedua, akibat judi online ini adalah ekonomi keluarga habis berantakan. Selesai Pak. Orang yang judi online itu kan jalan pintas. Orang yang main judi itu jalan pintas, ingin cepat kaya cepat. Cepat kaya dengan cara mudah. Tidak pernah orang kaya itu cepat dengan cara mudah. Pasti dia berusaha dengan maksimal, pasti dia dengan cara yang maksimal untuk mendapatkan kekayaannya. Jalan pintas itu tidak ada orang kaya. Dan tidak pernah dalam sejarah Bapak Ibu orang berjudi itu kaya, kecuali bandar tulah. Ya. Maka ekonomi keluarga habis. Bahkan rumah terjual, mobil terjual, kebun terjual, bahkan masuk penjara. Salah-salah kita masuk penjara. Kenapa? Berutang banyak. Ini harus kita hindari. Bagi anak muda, anak-anak sekarang ini yang di belakang ya, yang bagi siswa SMA, siswa EMAN dan juga seluruh pemuda yang ada di Provinsi Jambi, mari kita waspadai. Tidak ada nikmatnya, tidak ada bagusnya orang yang melakukan judi online itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, merusak kehidupan masyarakat, Pak. Orang yang melakukan judi ini, apapun bentuk judinya, merusak kehidupan masyarakat. Dia tidak pernah lagi bergaul dengan masyarakat. Dia tidak pernah lagi datang ke masjid. Dia tidak pernah lagi kenal sholat. Dia tidak pernah lagi kenal Al-Quran. Dia tidak pernah lagi kenal dengan istri dan anak-anaknya. Kadang-kadang hilang akal, rusak semuanya. Keluarga rusak, masyarakat rusak. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahu lagi apa yang dipikirkannya, tidak mampu lagi apa yang dilakukannya. Karena pikirannya hanya bagaimana mendapatkan kekayaan, bagaimana mendapatkan kemenangan,
bagaimana mendapatkan sesuatu dengan cara mudah. Ini dampak-dampak yang dilakukan apabila kita terjerumus dalam kehidupan judi online. Banyak dampak lain Bapak Ibu, ya, disingkirkan oleh masyarakat kita. Kita bahkan kalau apalagi bercampur dengan minuman, bercampur dengan narkoba, selesai. Bahkan sampai dampak yang ditimbulkan oleh judi online ini bisa-bisa dia bunuh diri. Bunuh diri Pak, gantung diri, karena utanglah banyak dengan ini, utanglah banyak dengan tetangga, utang banyak dengan kawan, tak mampu lagi berpikir, maka dia berpikir singkat, mengambil tali, gantung diri atau minum baygon. Ini dampak yang diakibatkan oleh judi online. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Apa solusi yang harus kita lakukan? Khusus bagi generasi muda ini. Yang paling pertama, para generasi muda, jauhi ya perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita kepada judi ini. Jauhi. Yang kedua, anak muda, lakukan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif? Olahraga, belajar bersama, renang, ya. Sudah itu diskusi. Yang penting tidak menjurus kepada judi atau menjurus kepada narkoba atau menjurus kepada minuman keras. Yang penting hindari. Jangan kita mendekati perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam judi tersebut. Yang ketiga, anak muda sekalian, para generasi muda, jauhi berteman dengan orang-orang yang suka berjudi. Jangan berteman dengan orang-orang yang suka berjudi. Yang keempat, yang harus Anda lakukan, anak-anak sekalian, pendekatan diri kita dengan agama. Agama ini adalah modal utama Bapak Ibu. Kalau anak kita tidak ditamengi dengan agama, kalau anak kita tidak kita beri dengan pemberian ajaran agama, maka dia akan bisa habis, dia akan tergerus, dia akan terpengaruh oleh pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Agama pondasi awal harus kita tanamkan. Boleh kita keras, sejak kecil kita suruh sholat dia, sejak kecil kita suruh baca Al-Quran, sejak kecil kita ajak dia ke masjid supaya dia kenal dengan agama. Jangan kita biarkan. Kadang-kadang ini Bapak Ibu orang tua ini, dia merintahkan anaknya sholat, tapi dia tidak sholat. Dia merintahkan anaknya untuk berbuat baik, tapi dia tidak berbuat baik. Dia tidak memberikan contoh tauladan kepada anak-anaknya. Maka dari itu agama itu adalah fondasi utama yang harus kita tanamkan kepada generasi muda. Yang paling penting juga bagi anak-anak sekalian, mari kita dalam menjaga apapun yang dilakukan ini diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yang paling penting adalah jaga diri kita masing-masing dari perbuatan-perbuatan yang menyentuh dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ya, perbuatan yang haram itu berzina, berjudi, narkoba, minum khamar dan lain sebagainya, pencurian, itu harus kita hindari. Harus kita jaga diri kita. Boleh kita mengaku saya tidak mau. Boleh kita dikata cemen, tidak apa-apa, cemen kau, tidak apa-apa. Yang penting kita istiqomah dengan pendirian kita, anak-anak sekalian. Kau di kampungan, tidak apa-apa kata kampungan. Yang penting istiqomah kita dengan diri kita. Yang paling penting juga Bapak Ibu, solusi yang harus dilakukan adalah pendampingan atau pengawasan dari orang tua maupun dari pemerintah. Ini yang paling penting. Orang tua adalah orang yang nomor satu memberikan pengawasan kepada anak-anak mereka. Sebab apa? Kalau di luar pengawasan pantauan orang tua maupun pantauan dari guru sekolah, di luar pantauan itu bisa-bisa anak kita ini keluar dari jalur yang telah mereka inginkan. Ya, jalur apa tadi? Judi online dan lain sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian,
memang keinginan syaitan itu. Jadi dikatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Keinginan syaitan itu adalah mengajak manusia, mengajak kita ini untuk bersama-sama dengannya di dalam neraka nanti. Inilah ya. Jadi intinya apa? Anak-anak muda sekalian, mari jauhi, hindari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada judi online. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam hamba-hambanya Allah yang betul-betul memberikan yang terbaik bagi agama kita. Dan mudah-mudahan kita berharap pemerintah Provinsi Jambi, sekolah, pendidik, para guru, para ustadz, dan orang tua dapat mendampingi atau melindungi anak kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.